semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1 dengan materi cerita fiksi. Sebelum belajar, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian cerita fiksi. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis cerita fiksi. Sebelum kita mulai tentang cerita fiksi, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis cerita. Jenis cerita ada dua macam. Yang pertama adalah cerita fiksi, dan yang kedua ada non-fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi dari pengarang. Sedangkan cerita non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Unsur-unsur intrinsik di dalam cerita fiksi ada 7. Yang pertama adalah tokoh dan watak. Tokoh itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam cerita tersebut, dan watak itu adalah karakter dari setiap tokoh. Selanjutnya ada sudut pandang. Yang ketiga ada alur atau plot. Alur itu adalah jalannya cerita. Ada latar atau setting. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar suasana, tempat, dan waktu. Ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan selanjutnya ada gaya bahasa, yaitu bahasa yang digunakan di dalam menulis sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah tema. Jenis-jenis cerita fiksi. Ada berapa sih jenis-jenis cerita fiksi? Yang pertama ada dongeng. Kalian pasti sudah dengar dong, waktu kecil kalian suka didongengin sama orang tua kalian. Tapi kalian tahu gak sih dongeng itu apa? Dongeng adalah cerita fiksi yang bersifat hayalan dan menceritakan hal ajaib yang disampaikan dari mulut ke mulut, serta dari generasi ke generasi. Jenis-jenis dongeng itu ada banyak. Yang pertama ada sage. Sage adalah jenis dongeng yang menjadikan peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan sejarah sebagai alur ceritanya. Contohnya ada cerita Lutung Kasarung, Calon Arang, dan yang dari Jakarta itu ada cerita dari Si Pitung. Selanjutnya ada mite. Mite adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib, dewa-dewi, atau roh yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Contohnya Dewi Sri sebagai Dewi Padi, Nyi Roro Kidul, dan Putri Tanjung Bui. Jenis dongeng yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul suatu tempat. Contohnya legenda Danau Toba, Tangkuban Perahu, dan Malin Kundang. Yang keempat ada fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dengan tingkah laku layaknya seperti manusia. Contohnya cerita si kancil yang cerdik atau kerbau dan buaya. Dan yang terakhir adalah cerita jenaka. Cerita jenaka adalah dongeng lucu yang menceritakan seorang tokoh. Contohnya seperti Abu Nawas, Si Kabayan, dan Pak Pandir. Jenis cerita fiksi yang kedua adalah novel. Ini ada beberapa contoh novel. Dan yang dimaksud dengan novel adalah cerita fiksi yang menceritakan sebagian kisah hidup seseorang. Cerita ini akan menceritakan secara panjang hubungan tokoh dengan orang-orang di sekitarnya, lengkap dengan penggambaran wataknya. Cerita fiksi yang ketiga adalah cerpen. Cerpen singkatan dari cerita pendek.
Cerpen adalah cerita fiksi yang berisi cerita pendek tentang kehidupan seseorang dan dapat selesai baca dalam sekali duduk. Cerpen itu biasanya lebih sempit dan lebih pendek ceritanya. Dan yang selanjutnya ada roman. Roman adalah cerita fiksi dengan tema percintaan dan asmara. Roman juga berisi cerita tentang pesan moral dan bersifat klasik. Ini ada contoh cerita fiksi yang Ibu kutip dari Prestasi Global 10 kumpulan cerita pendek untuk anak sekolah dasar. Ceritanya berjudul tentang cerita Topan, anak yang rajin. Di sebuah desa, tinggallah seorang anak bernama Topan dengan ibunya. Topan dan ibunya tidak punya banyak harta. Ibunya bekerja sebagai pedagang sayur di pasar, dan Topan membantu ibunya dengan menggembalakan kambing milik saudagar di desanya. Suatu hari, ketika Topan menggembalakan kambing di padang rumput sambil membaca buku, datanglah seorang kakek tua yang terlihat kelelahan meminta izin kepada Topan untuk menumpang duduk di bawah pohon. Topan pun mempersilahkan kakek tersebut untuk duduk bersamanya, bahkan menawarkan bekal minuman yang ia bawa dari rumah. Kakek bertanya pada Topan, "Apakah kamu tidak sekolah?" Dengan sedih, Topan menjawab bahwa keluarganya tidak punya uang untuk menyekolahkan Topan. Tapi meski begitu, Topan tetap semangat dan rajin membaca dari buku-buku yang ia pinjam dari temannya. Keesokan harinya, sepulang dari menggembala kambing, ibu Topan keluar dari rumah dan langsung memeluk Topan. Katanya, Topan mendapat undangan untuk masuk ke sekolah dengan biaya yang gratis. Alangkah kaget dan senangnya Topan ketika ia berangkat ke sekolah dan bertemu dengan si kakek yang duduk bersamanya waktu itu. Ternyata adalah kepala sekolah dari sekolah tempatnya ia belajar. Nah, anak-anak, itulah salah satu contoh cerita fiksi. Contoh cerita fiksi yang Ibu bacakan tadi itu adalah cerita fiksi dalam bentuk cerpen. Bagaimana? Kalian sudah paham mengenai jenis-jenis cerita fiksi? Semoga video ini cukup membantu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.